Kalau memang ada kehidupan selanjutnya, aku nggak mau lagi yang namanya cinta keluarga. Aku nggak mau. Aku bakal pegang pisau sendiri dan mengiris habis takdir manusia ini. Ini di mana? Ini malam sebelum aku balik ke keluarga Markis? Aku belum mati? Haha, Gadis Ningrat udah kehilangan kesucian? Biar aku lihat gimana caranya lo balik ke keluarga Markis. Buat rebut harta dan kemuliaan yang jadi haknya Jin Er. Liu Hua tuh putri kandung Markis. Tega-teganya lo mainin aku. Cepetan balik ke keluarga Markis, jangan banyak bacot. Dia tuh nggak punya takdir seberuntung itu. Hahaha. Hentikan, apa sih salahnya satu malam doang? Lo tetap jadi milikku kan? Hahaha. Mataku. Mataku. Arg. Mereka tuh orang tua angkatmu. Li Xiunyang sama Su Donghu. Mereka pengen ngehancurin kesucianmu. Supaya lo nggak bisa balik ke keluarga Markis. Putriku, King Er, memang cerdas. Sekarang posisinya di keluarga Markis pasti aman. Tapi dia kan bukan putri kandungku. Haruskah aku sendiri yang... Tidak, tidak. Ayah, selamatkan aku. Ayah di sini. Kalian semua, biar ku beritahu, bangsawan yang sudah kehilangan kesuciannya, itu bukan apa-apa. Ayo kita ikat saja dia. Bawa ke keluarga Qi untuk klaim hadiah. Ya, ayo. Xiunyang, kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Beraninya kau berselingkuh di sini? Ah, ada yang mati. Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Dasar orang-orang bodoh. Lin Xiaoyan, Ah, kau berselingkuh dengan Ding Chengyong. Dan kepergok oleh si tukang daging. Su dan Ding bertengkar di kuil siluman ini. Putri sulung keluarga Kilah. Yang memintaku untuk menengahi. Tapi kau malah menjebakku. Kau, perempuan jalang. tidak. Tidak, bukan seperti itu. Mayat Su dan Ding ada di sini. Dan ini ditemukan di rumah Ding Chengyong. Bagaimana kau bisa berkelit, perempuan sundal? Kau masih mengelak? Berselingkuh dan berzina. Membunuh orang. Tak termaafkan. Bakar. Ah, bunuh dia. Bunuh dia. Bukan begitu kejadiannya. Tidak, bunuh dia. Paman Zhang tahu. Karena kau sudah membesarkanku. Biarkan aku bicara dengan ibuku. Enak rasanya menghancurkan reputasimu sendiri? Kau beri pakaian merah pada Ding. Sekarang kau berani-beraninya menjebakku. Dasar perempuan sundal. 18 tahun lalu, kau menggunakan posisimu sebagai ibu susu untuk bertukar bayi. Sehingga aku jatuh ke dalam situasi seperti ini. Sekarang keluarga Markis sedang mencariku. Kau malah ingin menghancurkan reputasiku lagi. Kau hanya ingin bayi palsumu. Agar Jing Er bisa hidup nyaman di keluarga Markis. Kalau kau berani sentuh Jing Er sedikit saja, aku akan jadi hantu penasaran yang menghantuimu sampai mati. Pasti kubunuh kau. Aku ini sudah jadi siluman dari neraka. Seluruh hutang darah ini, King Chao dan Jing Er kesayanganmu. Aku pasti akan membunuhmu, dasar perempuan sundal. Tidak. Hahaha. Jangan bunuh ibuku. Wah. Ah, Dia sama sekali tidak menyesal. Benar-benar kejam dan jahat. Bangun. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Perempuan jalang. Pergi mati saja kau.
Sambut kepulangan nona muda ke rumah. Takdir mengizinkan gue memulai ulang permainan ini. Kali ini, gue hanya akan jadi pemain, bukan pion. Memangnya kenapa kalau Qiwan kembali? Hanya aku satu-satunya yang pantas jadi nona besar keluarga Qi. Siapapun yang menghalangi jalanku. Dan merebut posisiku. Dewa-dewa. Dan Buddha. Ibu, gadis kampung itu tidak bisa tinggal di sini. Kakak, hentikan omonganmu. 3 orang tewas dalam semalam. Orang tua angkatnya pun mati gara-gara dia. Dia itu sumber malapetaka. 3 nyawa. Benar. Ibu, jangan salahkan kakakku. Ini semua salahku karena sudah mengambil tempatnya. Menyebabkan kakakku terusir. Dan mendapat kesialan. King Er, apa hubungannya ini denganmu? Ibu, ini memang sudah takdirnya. 3 nyawa. Kalau ini sampai tersebar luas. Bagaimana keluarga Markis bisa menjaga wibawanya? Lihat, Ibu. Ini benar-benar pertanda buruk. Hei. Hancur sudah. Aku percaya ini semua. Duri dalam hatiku ini. Memang sudah tertanam. Jing Er, lihat. Langit sedang membantuku. Langit apa? Aku sendiri yang mengubahnya. Jing Er, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mengusirnya. Hanya kau yang pantas menjadi nona besar keluarga Markis. Jina sudah puas asalkan bisa bersama kakak. Aku akan merasa puas. Tapi apa yang akan kakak lakukan? Benar-benar pembawa sial. Kalau kita benar-benar membawanya kembali, dia akan membuat keluarga ini gelisah. Dan membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Cepat usir dia kembali. Dulu aku dibenci karena reputasi masa laluku. Tapi di kehidupan ini, aku masih saja ditolak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ayah. Oh, hahaha, bagus. Senang akhirnya kau kembali. Kakek nenekmu sedang di kampung halaman King Shou. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Izinkan aku memperkenalkan mereka padamu dulu. Ini ibumu, sepupu Han Yue, kakak Qi Shao, dan adik perempuanmu, Qi Jin. Kehidupan sebelumnya, kupikir aku bisa kembali ke keluarga Qi dan diakui. Tapi tak kusangka, karena reputasi burukku, aku malah ditolak oleh semua orang. Bahkan dijebak oleh Qi Jin. Dan dia mematahkan kedua kakiku. Adik ketujuh. Kita bertemu lagi. Bahkan cara menyapa kakak sendiri saja kau tak tahu? Sungguh tak tahu sopan santun. Wajar, putri sulung kan besar di desa terpencil. Jadi mungkin memang tak diajari tata krama. Qiwan memberi hormat pada ayah dan ibu. Salam untuk kakak, abang, dan kakak Jin Er. Ini aturan dalam istana. Ayah, saat aku sedang menebang kayu di Gunung Bayun, aku bertemu seorang dayang kerajaan. Dialah yang mengajariku. Gunung Bayun? Apakah dayang itu bermarga Jiang? Pengasuh Jiang adalah pelayannya. Yang mulia putri. Oh. Putri sedang menjalani pengasingan diri. Bahkan banyak keluarga bangsawan pun tak bisa menemuinya. Kalau kau bisa membuatnya terkesan, itu benar-benar langka. Kakak, hadiah yang sudah kita siapkan untuk kakak Yuan. Cepat berikan padanya. Ya. Cepat. Wah, trik kelas rendahan banget sih. Persis kayak di kampung-kampung gitu. Hadiah dari kakak dan adik begitu berharga. Seseorang tolong aku. Dari mana datangnya makhluk ini?
Ah ah ah. Ah, Ibu, kakak. Hati-hati. Ah. Xiao Yunting? Ngapain dia di sini? Hu Yuan, taruh pisaunya. Beri hormat pada Pangeran Jing. Aku tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Ini salahku karena tidak becus mengurus urusan keluarga. Sampai membuat Yang Mulia terkejut. Cepat beri hormat pada Yang Mulia Pangeran Jing. Hormat pada Pangeran Jing. Salam, Pangeran Jing. Kejadian ini mendadak sekali. Mana mungkin Sang Markis bisa meramalkan? Tidak apa-apa. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Aku tidak tahu tujuan kedatangan Yang Mulia kemari. Aku sedang kurang sehat. Ayah bilang, pemandian Yongping bagus. Jadi, aku diminta menginap. Ini atas perintah Yang Mulia Putra Mahkota. Silakan ikuti aku ke halaman pemandian air panas. Biar kutunjukkan jalannya. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih menunggu dengan proses dalam. Meskipun ini urusan internal keluarga. Tapi ini juga menyangkut keamanan dan aturan di kediaman ini. Tuanku, silakan urus dulu masalah ini. Yang Mulia, tolong lihat. Ini adikku yang baru pulang ke rumah. Dia dibesarkan di keluarga tukang jagal. Bau darah di tubuhnya itu susah hilang, saking kuatnya. Binatang itu pasti datang karena mencium baunya. Qiwan, apa kau sudah gila? Kau. Kakak, bagaimana bisa kau memukul orang di depan Pangeran Jing? Hei, apa yang kau lakukan? Yang Mulia Pangeran Jing. Masalah ini menyangkut fondasi keluarga Qi. Aku sudah lancang hari ini. Tapi ini harus kulakukan. Apa hubungannya dengan fondasi keluarga? Ini namanya akasia. Giling sampai jadi bubuk, lalu campurkan ke dalam dupa. Untuk manusia tidak apa-apa. Tapi binatang akan mengejar dan mengamuk dibuatnya. Aku tadinya tidak ingin membongkar ini semua. Tapi karena Yang Mulia Pangeran Jing ada di sini. Yang Mulia memiliki pandangan setajam elang. Mana mungkin dia tidak bisa melihat trik licik semacam ini? aku tidak tahu. Semua bahan rempah ini dibeli oleh pelayan atas suruhan kakakku. Oh, benar juga. Tapi aku tidak tahu apa itu akasia. Kalau begitu, tanyakan saja pada kakakku. Pelayan macam apa yang bisa menghabiskan 5 tael perak? Untuk membeli akasia semahal ini? Kalau kau tidak percaya harganya, silahkan tanya saja pada orang di jalanan. Ayahanda. Yang Mulia Kaisar sedang giat menertibkan kaum bangsawan dan mengurangi gelar turun-temurun. Ada banyak sekali mata yang sedang mengawasi keluarga Qi kita. Tapi mereka, yang satu putra mahkota keluarga Markis, satunya lagi nona bangsawan ibu kota, di halaman rumah sendiri. Mereka melakukan perbuatan menjijikan seperti itu. Memfitnah saudara-saudara dan membuat ibu dunia ketakutan setelah mati. Jika aku tidak mengambil tindakan tegas, bagaimana bisa Yang Mulia salah paham? Ini demi wajah keluarga Qi kita. Jika tersebar sampai ke istana, reputasi 100 tahun keluarga Qi dan gelar Markis turun kita. Berapa banyak yang bisa diselamatkan? Nona Qi bisa membaca situasi istana dengan jeli. Dan punya cara bertindak yang tegas. Tuan Yongping, kau punya putri yang baik. Untuk kata-katanya saja, dia pantas dihargai. Tapi, yang pantas dihukum juga harus dihukum. Yang Mulia benar. Halaman terbaik di kediamanku adalah paviliun cahaya bulan. Biarkan Yuan Er tinggal di sana mulai sekarang. Untuk pengasuh Sang, yang selama ini melayani Nyonya Besar, biarkan dia pergi melayani Yuan Er. Sedangkan anak durhaka ini, seret dia ke aula leluhur untuk dihukum sesuai aturan keluarga. Dan kau, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sher. Ini semua ulahku sendiri. Ini semua ulahmu sendiri. Kalau begitu, kau yang pergi mengaku sendiri. Ci, Yang Mulia,
Silahkan ikuti aku ke halaman pemandian air panas. Malam ini, aku akan menyambut datangmu. Silahkan. Baru saja kembali, kau sudah membuat 7 keluarga porak-poranda. Kau memang sosok yang tangguh. Di kehidupan sebelumnya, saat aku dalam kondisi paling putus asa, kaulah yang menyelamatkanku. Tapi, kau malah menjual istrimu demi keuntungan pribadi dan menyerahkanku pada Pangeran Qi. Kau sangat mencintai Xiao Yuting. Dia sampah yang jual istri demi kehormatan. Sekarang, Tuhan memberiku kesempatan lagi. Kali ini, Haha, Yang mulia Pangeran Jing, kau pasti cukup terkejut saat memasuki kediaman ini hari ini. Izinkan aku, Qi Jing, bersulang untukmu atas nama ayahku. Marki sudah menguruskan hal ini. Jadi mohon jangan menyusahkan diri Anda. Aku agak mabuk. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. kalau begitu, mari kita habiskan cangkir yang ini. Hahaha. Baiklah. Hati-hati, Yang Mulia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hati-hati, Yang Mulia. Hei, hei. dengan toleransi alkohol Xiao Yunting, dia tidak mungkin semabuk ini. Apa yang sedang dia lakukan? Dia jelas-jelas masuk ke ruang kerja. Di mana dia? Nona Qi. Kenapa dia mengikutiku tanpa alasan yang jelas? Bisakah kau lihat dengan jelas? Apa yang Anda cari, Yang Mulia? Biarkan aku membantumu. Dia mungkin tidak menemukan apa-apa, kan? Aku tidak pandai minum. Aku tersesat dalam perjalanan pulang. Dan nyasar sampai ke sini. Aku sungguh minta maaf. Tidak, tidak. Ini kelalaian keluarga Qi kami. Perkenankan aku menunjukkan jalannya. Kenapa pintu ruang kerja Markis terbuka? Tempat penting di kediaman ini tidak boleh dimasuki. Pergi dan periksalah. Hah, Dia benar-benar mencari Zhang Che. Nasib keluarga Qi tergantung pada buku besar ini. Selagi Pangeran Qi belum dihancurkan, pedang keluarga Qi tidak boleh patah. Xiao Yueting, aku tidak bisa memberikan buku besar itu padamu. Mungkin Sang Markis lupa menutup pintunya. Ayo pergi. Baik. maaf atas situasi darurat tadi. Maaf atas kelancangannya. Tidak apa-apa. Yang Mulia, cepatlah kembali beristirahat. Biar aku antar jalan. Aku tidak akan cerita pada siapapun. Aku tidak akan bilang apa-apa. Tolong. Kakak, kau baik-baik saja? Pakai pelindung lututmu. Berlutut tidak akan terlalu sakit. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. King Er,
Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti bagaimanapun caranya. Kalau bukan karena dia, kau pasti sudah tinggal dengan tenang di pavilion cahaya bulan. Kakak adalah putri tertua sang markis. Sudah seharusnya pavilion cahaya bulan jadi miliknya. Tapi aku ini orang luar. Dia memukulmu? Tidak, tidak. Aku saja yang ceroboh. King Er, jangan khawatir. Semua orang di pavilion Mingyue ada di pihak aku. Aku pasti akan membantumu mengusirnya. HM? Yang mulia, Anda sudah kembali. Kenapa lama sekali? Ada kejadian tak terduga? Aku bertemu Nonaki di ruang belajar. Tidak enak untuk memilikinya. Dan kau? Aku pergi menggeledah ruang pembukuan. Tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada bukti yang ditemukan. Kalau begitu, teruslah cari. Pangeran Qin itu serakah dan lalim. Membuat rakyat hidup dalam kemiskinan. Demi rakyat di dunia ini, aku harus menjatuhkannya. Lagi pula, hari ini, tampaknya, situasi Qi Yuan di keluarga Qi sangat canggung. Mereka tidak bersatu. Yang mulia ingin merekrutnya. Nona Qi ini sungguh luar biasa. 2 tamparan itu. Jika kita bisa membawanya ke pihak kita. Benar kan? Ini menarik. Dia bisa kugunakan. Silakan masuk, Nona. Sajikan teh. Uhuk. Aku haus. Nona baru saja kembali ke kediaman ini. Aku khawatir dia belum tahu aturan di sini. Teh dan kudapan ada jadwalnya. Tidak bisa kau minta seenaknya. Nyonya Zhang, aku dibesarkan di desa. Aku tidak tahu hal lain. Aku cuma tahu satu hal. Siapapun yang kau layani, patuhlah padanya. Aku ini bodoh. Aku cuma mengenal satu tuan di kediaman ini. Ah. Baik, baik. Baik, baik. Aku akan pergi menyajikan teh untuk Nona muda. Bawakan teh terbaik di kediaman ini. Baik, baik. Lian Qiao, ku dengar ibumu sakit parah. Terimalah ini. Tolong carikan tabib yang bagus. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Lian Qiao akan setia padamu seumur hidupku. Dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Nona, ini obat yang baru saja kudapat. Cepat oleskan ke lukamu. Dasar anjing betina. Beraninya kau mencuri obat majikan? Akan kuhajar kau sampai mati. Lian Qiao, hanya kau yang baik padaku di kehidupan lalu. Tapi kau malah dihukum karenanya. Di kehidupan ini, aku akan melindungimu. Enak? Ya? Makan yang banyak. Qi Yuan, Qi Yuan, Qi Yuan? Qi Yuan, kenapa kau sakiti adikmu? Duduk. Aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah kulakukan. Beraninya kau membantah? Hei, hei. Nona, Duduklah. Kau sudah keterlaluan. Aku tak tahu kesalahan apa yang sudah kuperbuat. Tolong katakan padaku, apa salah putriku? Kau hampir membunuh Zhao Er. Kau masih mau berpura-pura? Dia sekarat karena aku? Kau ini, Aku bahkan belum pernah menginjakan kaki di kamarnya. Bagaimana mungkin aku bisa mencelakainya? Nyonya mudalah yang diam-diam menjahit boneka santet dan mengutuk tuan muda. Itu penyebab tuan muda sekarat. apa itu benar? Hanya berdasarkan omong kosong sepihak dia. Kau mau menyalahkanku? Apalagi yang bisa kukatakan? Di mana boneka yang kau lihat itu? Terkubur di bawah pohon besar di halaman. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Nyonya muda yang menguburnya di sana. Gali semuanya. Kalian pikir Nona Qi bisa menyelesaikan masalah ini? Ah, sudahlah. Menurutku, Nona Qi mungkin punya tenaga untuk menyembelih babi, tapi belum tentu punya otak untuk menghadapi tipu muslihat. Sepertinya dia tak bisa menolong kita. Jangan khawatir. Kita lihat saja nanti. Cepat keluarkan. Tuan, Nyonya, ini dia.
Nyonya Zhang, kau yakin ada santet di dalamnya? Aku yakin. Nona, kau tak bisa menyangkalnya. Mana boneka yang kau sebutkan? Katanya ada sesuatu. Ini cuma arak. Sang putri menyukai arakku. Jadi aku membuat lebih banyak untuk disimpan. Aku tak menyangka ini akan mencelakai adikku. Putri, Nyonya Zhang, apa kau sedang mempermainkan kami? Aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bodoh. Nona, bukankah kau selalu memintaku mengawasi Mama Zhang? Hari ini, kulihat dia menyelinap dan mengubur guci ini di sudut timur laut halaman. Kugali saat dia lengah. Di dalamnya ada boneka santet ini. Trik ini biasa saja. Kau isi guci dengan arak, lalu kau kubur, dan kau bakar boneka santetnya. Ya, Ya, dia mengambil barang itu dan menyembunyikannya di tempat lain. Maksudmu Nona mudaku tahu kalian akan datang menggeledah? Faktanya sudah jelas. beraninya kau menuduh palsu. Kalau begitu, selidiki masalah ini, dan bersihkan namaku. Kalau begitu, usut tuntas masalah ini, dan bersihkan namaku. Perempuan jalang, berani kau mengelakkan uang? Katakan siapa yang menyuruhmu. Kalau tidak jujur, akan kujual kau. Aku tidak melakukannya. Aku melihat Nona sulung kubur boneka itu. Sekarang pangeran sakit parah. Dan itu pasti karena santetnya. Kau masih tidak mau mengaku juga? Ah, Hentikan, beraninya kau membangkang. Kau sungguh melawan. Kau bilang aku membangkang. Sekarang ikut aku untuk lihat siapa yang menjebak siapa. Bagaimana bisa ada ibu setegak ini di dunia? aku hanya belum menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Tamparan ini malah membantuku. Tepat sekali. Jing Er, jangan khawatir. Aku pasti akan mengusir putri tukang jagal itu dari sini. Bukan. Bukankah kau sudah mau mati? Kau benar-benar bersekongkol dengan Ibu Zhang untuk mencelakai adikmu. Tuan, ampuni aku. Tuan, ampuni hamba. Kakak. Dia bukan kakakku. Ayah, kenapa dia kembali? Setelah dia kembali, Jing Er bahkan terusir dari pavilion Mingyue. Jing Er merasa sangat terzalimi. Konyol. Aku melakukan ini demi Jing Er. Kenapa dia mengambil segalanya dari Jing Er? Aku hanya melindunginya. Aku hanya menyukainya. Diam kau. Pergi ke ruang belajar. Salin peraturan keluarga 100 kali. Apa tidak ada yang bisa memberi aku penjelasan? Dan kau, pergi dari sini. Ibu, kumohon jangan usir aku. Tolong jangan usir aku. King Er, apa kau pikir aku rela melakukan semua ini? Andai saja Pangeran Qi tidak pingsan hari ini, aku tadinya akan melamarmu. Pernikahan Zhao Er dengan Xiang tak bisa dianggap enteng. Kau pikir aku bisa demi kamu mengabaikan masa depan keluarga Qi? King Er, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk merawatmu. Dan memastikan kebutuhan sandang panganmu. Ibu, ini. Jangan tinggalkan Jing Er. Dengarkan saja aku. Kenapa Kyo menaruh obat di dalam kantung wangi itu? Dan orang yang menjebakmu juga dia. Bahkan jika dia punya pikiran kotor, itu semua ditujukan padaku. Berani sekali kau. Apa kau tidak tahu mana yang lebih penting di keluarga ini?
Bawa dia pergi. Baik, Demi pernikahan Sang Er dan keluarga Siang, kau tidak boleh tinggal. Nona, ini salep yang dikirim oleh Yang Mulia Pangeran Jing untukmu. Tamparan ini ternyata membantuku. Kebetulan aku tidak bisa mencari kesempatan untuk mendekatinya. Kau pergilah ke rumah kita dan ambilkan satu guci. Untuk diberikan pada nona muda ini. Aku dengar Nona Jing Er diusir. Baguslah, mulai sekarang gedung bulan terang ini benar-benar akan jadi milikmu. Ibu. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Aku datang mencarimu. Ah, ya ampun. Yuan Er. Karena kau sudah kembali ke kediaman ini, maka ayah ingin mengadakan upacara pengakuan besar-besaran untukmu. Tapi upacara pengakuan ini Ayah. Bicara langsung saja. sebenarnya, ini adalah keinginan Pangeran Jing. Pangeran Jing tahu kau dan sang putri. Hubunganmu sangat dekat dengan sang putri. Dan dia ingin memanfaatkan upacara pengakuan ini untuk mengundang sang putri turun gunung. Untuk bertemu dengan para sahabat dan kerabat lama. Lagi pula, kedatangan sang putri juga sebuah kehormatan. Adalah kehormatan bagi keluarga kita. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengundang sang putri untuk datang. Oh, bagus. Sudah diputuskan. Sudah sepakat. Omong-omong. Besok, para wanita bangsawan ibu kota akan berdoa di kuil Guanyin. Kau bisa pergi bersama mereka. Kau bisa tunjukkan dirimu di depan umum. Yang Mulia Pangeran Jing, Anda benar-benar pintar. Mengapa Anda ada di sini? Anda mengirim salat terlebih dahulu, lalu memaksa saya mengundang putri. Bukankah itu semua agar saya datang menemui Anda? Anda tidak mengenal putri. Anda memanfaatkan nama pangeran untuk mengangkat status Anda sendiri. Ini bukan tindakan orang baik. Saya tidak menyukainya. Saya sengaja membongkar kedok Anda. Hari ini Yang Mulia sudah melihat bagaimana sikap keluarga Qi terhadap saya. Saya melakukan ini untuk melindungi diri sendiri. Perjamuan pengakuan diadakan 3 hari lagi. Markis Yongping tampaknya sangat tidak sabar. Saya khawatir ia sudah mengirimkan undangannya. Seluruh ibu kota sedang menanti kedatangan sang putri. Bagaimana akhirnya Nona Qi nanti? Jika putri tidak bisa diundang, Qi Yuan akan diusir. Kecuali Yang Mulia membantu saya. Situasi Nona Sue memang menyedihkan. Tapi apa hubungannya dengan saya? Membantu Anda? Apa untungnya untuk saya?
dia benar-benar datang. Nona Qi, apakah Anda begitu menolak saya? Aku tidak akan membantumu. Kuharap Yang Mulia tidak akan menyesal. Maafkan aku karena gagal. Buku catatan itu sudah diambil orang lebih dulu. Siapa? Qi Yuan. Bagaimana dia tahu kita sedang memeriksa pembukuan? Di mana dia? Pagi ini, keluarga Qi berangkat ke kuil Guanyin. Siapkan kudanya. Pergi ke kuil Guanyin. Dia pakai buku catatan itu untuk menekanku. Qi Yuan, kita sudah sampai. Ya. Lihat, tulisannya bagus sekali. Pemandangan di sini jauh lebih indah daripada di kediaman. Ya, kau juga bisa menulis. Coba kita lihat waktunya. Pangeran Qing akan segera tiba. Lian Qiao, pergilah ke pintu untuk menyambutnya. Baik, Nona. Aku tidak menyangka Yang Mulia akan datang secepat ini. Kenapa kau usir Jinger pergi? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Oh. Apa menurutmu hanya karena ayah mengadakan upacara pengakuan? Kau sudah jadi putri keluarga Qi? Biar ku beritahu. Aku adalah satu-satunya pewaris laki-laki keluarga Qi. Akulah Yongping Markis berikutnya. Ah. Selama aku masih hidup, kau tak akan pernah bisa mengklaim warisanmu. Ah. Saat aku mewarisi gelar itu nanti, aku akan menjualmu ke rumah Bordio. Dan membuatmu menderita. Ah. Ah. Biar kau menyesali perbuatanmu hari ini. Lebih baik kubunuh kau sekarang saja. Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Ah. Ah. Lepaskan. Ada orang di luar. Kalau kau membunuh di sini, apa kau akan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tahu buku besar itu ada padamu. Tapi buku besar itu sangat penting. Sebaiknya kau serahkan saja. Benar juga. Aku tahu buku besar ini terkait dengan kasus korupsi bantuan bencana yang sedang diselidiki Yang Mulia. Sekarang buku besarnya ada di tanganku. Kuharap Yang Mulia bisa mengundang Putri Sulung. Kau mengancamku. Ini negosiasi. Kalau Putri tidak datang, aku akan kembali ke vilaku. Lagi pula, aku sudah mengalami kehidupan paling mengerikan. Aku tidak takut kehilangan ini. Tapi, Yang Mulia, ini bukti kuat untuk menjatuhkan Pangeran Qi. Apa kau rela melepaskannya? Ibuku memintaku pergi ke kuil untuk membakar dupa. Aku pergi dulu. Berhenti. Aku bisa berjanji untuk membantumu. Tapi kau harus berikan buku catatan itu padaku dulu.
Setelah pengakuan identitas nanti, aku akan memberikannya padamu. Lihat ke sana, indah sekali. Bunga-bunga itu bermekaran dengan sangat cantik. Ya, ini benar-benar bagus. Kakak-kakak, ku dengar semua putri kerajaan dan semua bangsawan wanita akan hadir. Tapi di antara keluarga kerajaan, hanya Pangeran Jing yang ada di sini. Pangeran Cheng sedikit aneh. Tak ada yang berani mengundangnya. Pangeran Qi itu lembut dan terpelajar. Tapi sepertinya dia sakit akhir-akhir ini. Dan terus-menerus koma. Koma? Aku belum pernah dengar Pangeran Qi punya penyakit aneh. Siang Rong, cepat kemari. Siang Rong. Di kehidupan sebelumnya, hanya dia yang tak peduli dengan asal-usulku. Dan tulus ingin membantuku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Siang Rong, kau di sini. Biar aku kenalkan. Ini adik Nona Qi, Qi Zhao. Bukankah kau masih bertunangan dengan Qi Zhao? Lupakan saja pertunangan itu. Aku ada urusan. Duluan dulu ya. Nyonya, kalian berdua. Sudah kuperiksakan. Zhao Er dan Rong Er itu jodoh yang sangat serasi. Nyonya Yongping Hou memang cepat. Bahkan ramalan bintangnya juga. Tentu saja. Kami semua berharap Rong Er bisa segera masuk ke keluarga ini. Oh. Nyonya. Zhao Er, Zhao Er, Zhao Er. Nyonya, Nyonya. Nona, karena kita sudah ada di sini. Ayo pergi minta ramalan. Karena sudah masuk ke kediaman Qi. Ini pertanda baik. Ayo. Nona, ayo. Cepat kita minta. Baik. Kau tidak mengartikan ramalannya. Karena Yang Mulia ingin mengartikannya. Silahkan main sendiri saja. Jangan bilang angin timur itu tidak berguna. Setitik kunang-kunang dari timur. Ramalan ini persis sama seperti dulu. Jalan buntu. Bagai berjalan di atas es tipis. Karena ini memang takdir. Percikan kecil ini. Bagaimana mungkin ia bisa bertahan dari badai salju? Menarik. Ayahku bilang beberapa waktu lalu, setelah bagian akhir ini. Heksagram ini memang tampak seperti pertanda buruk. Tapi sebenarnya menyembunyikan titik balik. Ini jelas-jelas adalah pertanda keberuntungan besar. Saat kita bertemu di kehidupan sebelumnya, putra mahkota sudah tiada. Suasananya selalu suram dan muram. Tapi sekarang pangeran masih hidup. Dia benar-benar berbeda. Aku tidak akan berbohong di depan Buddha. Qiwan, dari mana asalmu sebenarnya? Keahlianmu tidak seperti gadis desa biasa. Dan kau tahu aku sedang memeriksa pembukuan. Dan soal korupsi ini. Kau belum pernah keluar desa sebelum ke keluarga Qi? Silakan periksa aku. Yang Mulia bisa tenang.
Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengundang Tuan Putri, aku beri kau peringatan ramah. Perhatikan sup milik pangeran. Periksa apakah ada yang tidak biasa dari makanan ayah. Lakukan dengan diam-diam. Jangan buat dia curiga. Baik. Pola makan ayah sangat seimbang. Aku cuma mohon, jangan paksa aku menikah dengan tuan muda ketujuh. Baik. Perjanjian pertunangan kita sudah dibuat. Dan kau masih berdoa untuk pernikahan ini? Beraninya kau? Sekaleng uang. Kau begitu tidak sabar ingin menikah denganku. Kuharap air di otakmu itu bisa cepat mengalir keluar. Jangan bertingkah seperti orang bodoh sepanjang hari. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang kau itu mirip orang dungu. Rasain gue tampar ya? Menurutmu sendiri gimana, Nona Sia? Huh. Nona Sia, Nyonya tua mencarimu kemana-mana. Biar aku antar kau ke sana. King Er. Semua orang berpasangan. Hai. Jing Er. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku dengar kau berdoa di sini dengan Nona siang hari ini. Aku hanya ingin melihatmu. Aku sudah puas. King Er. Jangan pergi. Kakak, ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Hah? Kenapa? Ibuku sudah menemukan sekelompok pria desa kasar untuk menikahkanku secara paksa. Zheng Bo juga sudah sibuk mencarikanku suami. Aku tidak punya pilihan. Kakak, aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak setuju. Aku akan temui mereka sekarang. Kakak, Apa? kita ini hanya saudara. Aku ditakdirkan menikah dengan orang lain. Saudara, aku membedakan kakak dan adik, kakak dan adik. Kita bahkan tidak punya hubungan darah. Kita bukan saudara kandung. Selama kau mau menikah denganku, kita bisa bersama selamanya. Orang tua kita pasti tidak akan setuju. Tapi kau mau? Selama kau mau, aku akan lakukan apapun untuk menikahimu. Nona Ki, aku akan mencari nenekku dulu. Hei, bunga-bunga di ruang teh sedang mekar dengan indahnya. Mari kita pergi dan lihat. Entah tipu muslihat apa yang sedang keluarga Ki kalian rencanakan. Kau sedang berencana licik apa lagi sih? Nona Siang, kau terlalu banyak berpikir. Dua sekali, dan dua saat. Nenekmu sudah tua. Ruang teh tempat yang tepat baginya untuk beristirahat. Uhuk. Nenek. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kau ini baru saja kembali ke kejaman ini. Aturan apa yang kau mengerti? Kalau pertunangan antara keluarga Markis dan keluarga Siang gagal, apa kau sanggup bertanggung jawab? Nenek, ayo kita pergi ke ruang teh untuk menikmati bunga. Pemandangannya di sana jauh lebih bagus. Nenek juga bisa minum teh dan istirahat. Jangan sampai kulit nenek terbakar matahari. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo, Nona. Sini, biar aku bantu kau ke sana untuk beristirahat. Biar ku bantu. Ayo, kita pergi. Kakak, kakak. Hanya dengan cara ini, kita bisa bersama selamanya. Ah,
Ah, hati-hati. Nyonya, hati-hati dengan anak tangganya. Ah. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Panggil aku suamiku. Nyonya. Sepertinya ruangan ini sudah ada tamu lain. Biarkan hamba mengantar Nyonya ke ruangan lain untuk beristirahat. Tunggu. Kakak, kau nakal. Panggil aku suami. Kenapa suara ini terasa tidak asing bagiku? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Suamiku, King Er, aku ingin bersamamu selamanya. bagaimana kalau itu seseorang yang kita kenal? Tidak baik mengganggu orang lain, bukan? Ayo kita pergi, Nyonya. Kakak, kau nakal. Kakak King Er, aku ingin bersamamu selamanya. Shiki Zhao. Kakak, Apa yang sedang kau lakukan? Hei, Nyonya. Ah, kau. Siapa? Ah, Ibu. Kenapa ibu ada di sini? apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya kau lakukan hal seperti ini? Ibu. Jing Er sudah jadi wanitaku sekarang. Aku akan menikahinya dan membawanya pulang dengan tanduk pengantin. Diam. Tidak boleh. Ibu, aku dan Jing Er saling mencintai. Aku sama sekali tidak ingin menikah dengan keluarga Siang. Tolong restui kami. Aku mohon, Ibu. Bukankah kakak Ki dan Ki Zhao itu kakak beradik? Kalau kau batalkan pertunangan dengan Siang Rong, lalu siapa lagi yang akan menikah dengan keluarga Ki? Tuan muda, jangan asal bicara. Kami hanya berdoa bersama. Bagaimana mungkin kami bertunangan? Ronger, ayo pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Tuhan. Dosa apa yang sudah kubuat? Ini semua gara-gara kau. Ibu, tenanglah. Ibumu yang dulu menukar bayi dan menukar putriku. Sekarang kau menghancurkan putraku. Mereka itu bukan saudara kandung. Beraninya kau hancurkan putraku? Ibu. 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 Biar aku antar ibu pulang dulu. Pelan-pelan, Bu. pernah dengar pepatah pembalasan setimpal? Dulu di desa, saat kau menghinaku dengan cara licik yang sama, apa pernah terlintas di pikiranmu? Kau akan mengalami hari ini? Kau salah apa enggak? Aku tidak salah. Kau keras kepala. Aku benar. Aku benar. Aku benar. Hentikan, Tuan. Chang'er itu putra satu-satunya kita. Kalau Tuan terus pukul dia, dia bisa mati. Chang'er, katakan padanya. Apa kesalahanmu? Kaisar sudah lama ingin mencabut gelar ayah. Ayah meminta perjodohan dengan keluarga Siang ini. Karena keluarga Siang sedang dalam posisi kuat. Dan punya jasa militer. Ayah ingin gunakan kekuatan keluarga Siang. Untuk melindungi gelar keluarga Ki kita. Tapi kau hancurkan pertunangan dengan keluarga Siang. Dan mempermalukan nama keluarga Ki di seluruh ibu kota. Kalau Kaisar sampai tahu soal ini, gelar keluarga kita akan dicabut. Aku tak peduli soal gelar. Aku hanya ingin Jing Er. Kau masih keras kepala. Hentikan, atau Tuan bisa melukai Tuan muda. Kurung dia. Suruh dia introspeksi diri. Sampai kau sadar. Sampai kau benar-benar sadar. Ah, Jadi, nona muda kedua dibiarkan pergi begitu saja? Dia tidak akan berbuat sesuatu untuk mencelakaimu, kan? Biarkan dia pergi. Dia telah kehilangan barang terpenting keluarga Ki. Aku khawatir nyawanya pun tak akan tertolong. barang apa itu?
Ah, Kau telah mempermalukan keluarga Qi. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. ah, Yang mulia, beraninya kau meracuniku? Aku memperlakukanmu dengan tulus. Tapi kau malah membunuhku tepat di malam penobatanku. Kali ini, kau tak akan bisa lolos dari genggamanku. Yang mulia, Pangeran Qi. Ya. Yang mulia, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Aku dengar kau sudah lama sakit. Tapi sekarang sepertinya kau sudah pulih. Selamat, Yang mulia. Kenapa kau terlihat sangat tidak enak hati? Apakah Qi Yuan sudah pulang ke rumah? Yang mulia kenal Qi. Aku bertanya, kau jawab. Ya? Kinger sudah pulih. Ah. Yang mulia, aku sangat mengenal Kinger. Apapun rencana Yang mulia untuk menghabisinya, aku bisa membantu. HM, Hah? Suku Wei. Bawa dia kembali dan gembleng dia baik-baik. Selain itu, bidak Qi harus digerakkan. Dulu aku tulus padamu. Tapi kau malah membunuhku tepat di malam aku akan naik tahta. Kali ini, kau takkan bisa lolos dari genggamanku. Kenapa bahuku tiba-tiba sakit sekali? Apa ini ulah Pangeran Qin? Istana Timur sudah mengirim kabar. Sup untuk putra mahkota. Telah dicampur semacam ramuan. Aku sudah tanya tabib istana. Ramuan ini akan menggerogoti pembuluh jantung kalau dipakai lama. Bikin dia mati lemas pelan-pelan. Siapa yang begitu kejam? Ada yang diam-diam menukar ramuannya. Jangan buat dia curiga. Kita harus cari tahu siapa dalam dibalik semua ini. Aku paham. Qi Yuan. Kenapa kau tahu soal ramuan obat ayahku? Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Yang mulia Pangeran Qi, Yue tidak akan mengecewakanmu. Oh, kenapa ayah dan ibu tidak bilang sudah pulang? Biar aku yang menjemput. Semua aksi gila yang diperbuat Qi Zhao itu. Siapa dalang sebenarnya? Cucu perempuan Qi Yuan memberi salam pada kakek dan nenek. Kakek, nenek, Pergilah.